the students of 8A, 8B, and 8C. Before we start our lesson today, let's say Basmalah first. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, anak-anak kelas 8A, B, dan C. Hari ini kita akan membahas materi baru. Setelah kemarin kalian beberapa pertemuan itu yang mengajar adalah kakak PPL, yaitu Mbak Mila. Nah, sekarang kembali lagi Bapak Ibu Guru yang mengajar. Nah, hari ini jadwal Bu Yaya yang mengajar. Untuk materi hari ini yang akan kita pelajari adalah tentang greeting card. Apa itu greeting card? Greeting card itu bahasa Indonesianya adalah kartu ucapan. Nah, sebenarnya kalian sering sekali membuat greeting card itu. Contohnya ketika teman kalian ulang tahun. Ya, pasti kalau kalian memberikan kado, pasti kalian akan memberikan satu tulisan di kertas kecil, ya kan? Nah, itulah yang disebut dengan greeting card. Gitu. Kemudian selain ulang tahun, misalnya ada yang menikah juga sama, dikasih ucapan di kertas kecil dan diberi kado. Ucapan itulah yang dinamakan greeting card. Nah, seperti biasa, sebelum kita masuk ke materi, saya harus menjelaskan dulu tujuan pembelajaran materi ini itu apa, ya, supaya kalian paham apa sih yang akan dicapai, apa sih yang harus saya kuasai dengan adanya materi greeting card ini. Nah, tujuan pembelajaran dalam materi greeting card adalah nanti setelah materi ini selesai, kalian diharapkan dapat menjelaskan fungsi sosial. Tujuannya untuk apa? Struktur teksnya, artinya susunan-susunannya, kemudian unsur kebahasaan, kata-kata atau kosakata yang dipakai itu apa. Dalam beberapa teks khusus dalam bentuk greeting card, dengan memberi dan meminta informasi terkait dengan hari-hari spesial, ya, sesuai dengan konteks penggunaannya. Itu adalah tujuan pembelajaran dari materi greeting card. Kemudian, nah, dalam setiap materi bahasa Inggris itu pasti ada purpose-nya. Apa itu purpose? Tujuan, pasti ada tujuannya. Yang lalu juga ada, misalnya ketika kita mempelajari asking and giving opinion, apa purpose-nya? Pasti ada. Kemudian showing attention, purpose-nya pasti ada juga. Demikian juga dengan greeting card. What is the purpose of a greeting card? Apa tujuan kita mengirim greeting card itu? Ini, to give warm wishes or to show sympathy to someone. To give warm wishes artinya untuk memberikan doa, ya. Warm wishes itu doa. Or to show sympathy atau untuk menunjukkan rasa simpati. Ini kalau berhubungan dengan sesuatu yang kurang mengenakan. Misalnya teman kalian ada yang sakit, ya. Ada yang sakit, maka mungkin kalian mengirimkan parcel. Nah, di situ dikasih greeting card, dikasih kartu ucapan. Itu berarti menunjukkan simpati. Atau kalau ada orang yang meninggal, seringkali kita melihat ada karangan bunga, ya kan? Dan di situ ada tulisannya, semoga husnul khotimah dan lain-lain. Itu juga disebut dengan greeting card dan itu menunjukkan simpati. Gitu. Jadi kalau warm wishes itu memberikan doa, harapan, kalau sympathy itu menunjukkan rasa simpati. Gitu. Oke. Nah, examples of greeting card. Contoh-contoh greeting card. Apa saja greeting card yang biasa kita temui atau yang biasa kita buat? Nah, yang pertama adalah birthday card. Ini sering sekali ya. Birthday card itu artinya kartu ucapan selamat ulang tahun. Kemudian get well card.
Get well card artinya kartu ucapan semoga lekas sembuh. Get well itu sembuh atau membaik. Thank you card. Thank you card artinya kartu ucapan terima kasih. Kemudian congratulation card. Congratulation artinya selamat. Kalau congratulation card berarti artinya kartu ucapan selamat. Nah, di sini bedanya apa? Yang birthday card kan juga selamat. Kalau birthday itu khusus untuk ucapan selamat ulang tahun. Nah, kalau congratulations itu umum, ya. Birthday juga masuk di situ. Yang sering dipakai, yang sering dibuat untuk congratulation card, kartu ucapan selamat itu biasanya kartu ucapan selamat atas prestasi. Itu yang sering sekali dibuat. Kemudian selanjutnya graduation card. Membacanya graduation, bukan graduation, ya. Graduation card, kartu ucapan selamat atas kelulusan. Jadi graduation itu artinya lulus. Kemudian condolence card. Nah, ini condolence card seperti tadi yang saya bilang, karangan bunga untuk orang yang meninggal. Itu termasuk condolence. Condolence itu artinya bela sungkawa. Ya. Ini adalah examples atau contoh-contoh dari greeting card. Nah. Kemudian generic structure-nya. Apa itu generic structure? Struktur atau bagian-bagian. Dalam sebuah teks pasti ada bagian-bagian. Teks apapun, waktu kalian kelas 7 pasti sudah menemui juga teks deskriptif, mendeskripsikan seseorang atau mendeskripsikan binatang peliharaan dan lain-lain. Nah, di situ pasti ada generic structure, ada susunan kalimatnya, susunan teksnya. Nah, untuk greeting card, generic structure-nya atau susunannya yang pertama adalah receiver. Apa itu receiver? Receiver itu artinya adalah penerima atau kepada siapa kartu itu ditujukan. Jadi kalau dalam sebuah greeting card itu penerimanya tuh ditulis di atas, ya, untuk siapa tuh harus di atas, bukan pengirimnya dulu, tapi penerimanya, receivernya paling atas. Setelah receiver, body. Body itu artinya apa? Body itu berarti isinya, intinya itu apa? Ya. Body berisi tulisan yang menarik, dilengkapi dengan kutipan yang berhubungan dengan peristiwa. Jadi tulisannya dibuat menarik karena ini adalah sebuah kartu ucapan. Dan dikasih kalimat-kalimat yang berhubungan dengan peristiwa tersebut. Misalnya peristiwanya lulus, ya sudah diberi ucapan-ucapan yang menunjukkan rasa bangga, I'm proud of you misalnya, atau yang menunjukkan doa semoga kamu mencapai kesuksesan, I wish you success in your life dan lain-lain. Itu adalah bagian body atau intinya di situ. Nah, kemudian yang terakhir adalah sender. Sender itu artinya pengirim. Siapa yang mengirimkan kartu ucapan ini, ya? Siapa yang mengirimkan greeting card ini? Gitu. Jadi ada 3 bagian dari greeting card. Ini nanti kalau kalian membuat harus ada, ya. Jadi harus ada siapa penerimanya, harus jelas. Misalnya tuh Nadia, misalnya. Kemudian ya di bawah juga harus ada sendernya, pengirimnya siapa, from, Ali dan lain-lain gitu. Nah, selanjutnya ini contoh sebuah greeting card. Saya bacakan ya, silahkan diamati, kemudian kosakatanya dilihat, dicermati, saya mengatakan apa, nanti artinya itu apa, ya. Dear Tom, nah, Dear Tom, dear itu artinya apa? Kalau kamu cari di kamus, dear itu artinya sayang, ya. Tapi tidak berarti kalau ada kartu ucapan, kemudian di situ ada kata dear itu berarti untuk
kekasihnya, untuk pacarnya. No, bukan. Dear itu di dalam bahasa Inggris digunakan untuk menunjukkan kepada orang yang dimaksud. Itu sebagai rasa hormat, ya, ucapan hormat. Tidak ucapan yang cinta atau sayang gitu, enggak. Jadi rasa hormat saja gitu loh. Untuk Tom, dear Tom, I heard, saya dengar. Heard di sini verb 2, ya, dari kata hear artinya dengar. I heard that you, bahwa kamu, have passed the final exam. Have passed, pass itu artinya lulus. I heard that you have passed, saya dengar kamu telah lulus the final exam, ujian akhir atau UN, and got the highest score, dan memperoleh nilai tertinggi in English subject, di pelajaran bahasa Inggris, at your school, di sekolahmu. Ya, diperhatikan tadi arti-artinya. Congratulations, selamat. You deserve it, kamu layak mendapatkannya. Deserve itu layak atau pantas mendapatkannya. Ya, saya ulangi lagi artinya. I heard, saya dengar, that you have passed, bahwa kamu telah lulus the final exam, ujian akhir, and got the highest score, dan memperoleh nilai tertinggi in English subject, di pelajaran bahasa Inggris. Subject itu artinya pelajaran. Kalau matematika berarti ya in mathematics subject. At your school. Congratulations, selamat. You deserve it, kamu pantas mendapatkannya. Auntie Susan, Tante Susan. Nah, dilihat di sini, yang penerimanya di sini siapa? Yang penerimanya itu ada di bagian atas, yaitu Tom. Dear Tom, berarti di sini untuk siapakah kartu ini? Untuk Tom. Kemudian kalau ditanyakan, siapakah yang mengirim kartu ini? Who sent this card? Berarti jawabannya Auntie Susan. Next. Ya, ini kartu ucapan selain yang tadi. Kalau yang tadi saya kembalikan lagi, yang ini kan kartu ucapan selamat, ya, selamat atas prestasi. Nah, kalau yang kedua, this is a birthday card. Ini adalah kartu ucapan selamat ulang tahun. Happy birthday. Nah, diingat anak-anak, jangan salah pengucapan, ya, karena itu bisa bermakna fatal dan akan membuat yang mengucapkan sendiri malu nantinya. Maksud saya di sini adalah pengucapan happy birthday. Sering kita mendengar orang mengucapkan happy birthday, ya kan? Apakah itu benar ucapan itu? Kalau untuk lucu-lucuan, oke lah, nggak apa-apa, fine. Tapi kalau itu serius, dibaca happy birthday, itu salah, ya. Membacanya bukan happy birthday, nggak ada S di situ, ya. Bacanya bukan birthday, tetapi birthday. Jadi birth itu berakhir huruf, kalau kalian membaca huruf bahasa Arab itu dibaca ta, birth. Happy birthday. Tidak tahu kenapa ya, happy birthday di telinga orang Indonesia jadinya happy birthday. Mungkin karena orang Indonesia kalau mengucapkan tak mungkin kurang luwes kali ya, jadinya langsung jadi S gitu, birthday, padahal harusnya happy birthday. Kalau agak kesulitan mengucapkan happy birthday, lebih baik diucapkan happy birthday, nggak kelihatan sama sekali, itu malah betul, daripada happy birthday. Ya, diingat-ingat, jadi nggak ada S di situ. Pengucapan yang betul adalah happy birthday. Oke. Sekarang teksnya.
Dear Rizal. Nah, ini ya, untuk siapapun, entah itu untuk teman, untuk orang tua, untuk orang yang tersayang, ataukah untuk orang yang tidak begitu kita kenal, tidak masalah menggunakan sapaan dear. Ya, itu berarti menunjukkan rasa hormat kepada orang yang kita ajak bicara. Dear Rizal, untuk Rizal, Happy 16th birthday. Selamat ulang tahun yang ke-16. 16 itu 16, ya kan? Kalau itu urutan, Cak, karena ulang tahun itu kan urutan ya, urutan angka, maka dikasih tambahan TH di belakang. Itu harusnya ini sudah bisa dipahami waktu kelas 7 sudah ada sepertinya ya. Jadi waktu MI atau SD juga sudah ada. Kalau umur 11 berarti 11 ditambah TH di belakang, 11. Kalau 12, 12 ada TH-nya, itu kalau urut-urutan. Kecuali kalau urutan 1 atau 2 atau 3. Misalnya ulang tahun ke-1, bukan 1 TH tetapi 1 dikasih ST. Membacanya first. Karena first itu berarti urutan pertama, first. Kalau ulang tahun kedua, maka second, 2 dikasih NJ di belakang, second. Nah, kalau ke-16, 16 dikasih tambahan TH. 17 bagaimana? Sama, 17 dikasih TH juga. Terus membacanya ada teh di belakang. Jadi 16. Kedengaran nggak ya? 16 itu membacanya. Happy 16th birthday. Selamat ulang tahun yang ke-16. May you always be given the ease. May itu banyak artinya. Bisa diartikan mungkin, bisa diartikan boleh, bisa diartikan bulan Mei, juga Mei MAY tulisannya. Tapi kalau Mei di sebuah ucapan itu biasanya diartikan semoga, ya. May you always be given the ease. Semoga kamu selalu diberi ease. Kalau kalian sering mendengar kata easy, ya, easy ada y-nya di belakang. Easy itu artinya mudah. Kalau ease itu berarti kemudahan. Semoga kamu selalu diberikan kemudahan and smoothness dan kelancaran. Smooth itu lancar. In carrying out itu sama dengan in doing, dalam melakukan all your activities, semua aktivitasmu. Saya ulangi, happy 16th birthday, selamat ulang tahun yang ke-16. May, kalau di depan tadi artinya semoga. May you always be given. Semoga kamu selalu diberi the ease, kemudahan, and smoothness, dan kelancaran in carrying out all your activities, dalam melakukan semua aktivitasmu. Ini bawah di situ ada tulisan koko, berarti ini adalah si sendernya atau pengirimnya. Pokoknya kalau ada kata dear itu berarti orang yang dituju, orang yang dikirimi atau penerima, ya. Jadi jangan terkecoh kalau yang tidak selalu yang atas itu dear biasanya. Kalau dalam bentuk SMS itu biasanya yang atas itu from. Nah, tapi kalau kartu ucapan itu yang atas itu dear atau untuk siapa. Itu. Ya, jadi di sini penerimanya adalah Rizal, kemudian pengirimnya atau sendernya adalah Koko. Dan isinya, bodinya adalah di sini ucapan selamat ulang tahun atau happy birthday. Ya. Kita lanjutkan. Di sini ada teks greeting card. Di situ dilihat
tulisan-tulisan di pojok-pojok itu bisa dijadikan sebagai petunjuk, sebagai clue. Ini isinya apa ya? Kalau misalnya kalian kesulitan mengartikan, bisa mencari clue dari kata-kata yang ada di sekitarnya. Di situ ada kata love you mom, ya. Kemudian di bawah ada kata Mother's Day. Nah, kira-kira ini adalah ucapan kepada ibu pada hari ibu, on Mother's Day. Nah, dilihat di sini, to beloved mom, untuk ibu tercinta, ibuku tercinta atau tersayang. Kalau ibumu sendiri itu berarti kamu menyebutnya mom, tulisannya M-O-M atau M-U-M, ya, dibaca mom. Terus yang M-A-M itu apa? Ya, M-A-M artinya bu juga sama, tetapi bukan ibu kandung, ya. Jadi kalau ibu kandung itu bahasa Inggrisnya mom, memanggilnya maksudnya itu mom, tulisannya M-O-M. Ini sederhana, tapi sering sekali orang salah, ya. Kalau mau memanggil bu tetapi bukan ibumu sendiri, bukan ibu kandung, kamu jangan panggil mom, ya. Kalau bukan ibu kandung, memanggilnya ma'am. Tulisannya bagaimana ma'am? M-A-M atau M-A koma atas M, ya, itu bacanya ma'am. Jadi kalau kalian ketemu sama saya, kalian manggil saya apa? Mom atau ma'am atau ma'am? Ma'am, ya. Kalau mom itu berarti saya ibu kandung kamu dong, ya. Gitu. Jadi beda ya. Untuk penggunaannya ini simple, sederhana, tapi sering sekali ini anak-anak keliru pengucapannya. Jadi diingat lagi, kalau untuk ibu sendiri, ibu kandung, ibu di rumah, ya, manggilnya mom, tulisannya M-O-M atau M-U-M juga boleh. Tapi kalau untuk bu yang lain, bu guru, ibu karena memanggil yang lebih tua, panggilnya bu, maka ma'am, pakainya A, M-A-M. Oke. Kita masuk ke teksnya, ke kartunya. Happy Mother's Day, selamat Hari Ibu. I'm so thankful, aku sangat bersyukur atau berterima kasih, and blessed, dan merasa diberkahi, for having special mother, karena memiliki ibu yang spesial like you. Like itu artinya biasanya kan diartikan suka, ya. Tapi kalau dalam konteks ini, like itu artinya seperti. Jadi ada dua arti like. Yang pertama adalah suka, yang kedua seperti. Terus bagaimana ini cara kita membedakan maknanya apa? Lihat konteksnya. Kalau mau mengartikan sesuatu itu, lihat konteksnya, lihat kalimatnya. Kira-kira pantasnya pakai apa artinya? Apakah saya sangat terima kasih karena memiliki ibu spesial suka kamu? Kan nggak nyambung, ya. Maka di sini like diartikan seperti. Gitu. Kemudian I respect you a lot. Aku sangat menghormatimu. A lot itu artinya banyak, tapi juga bisa diartikan sangat. I respect you a lot itu sama dengan I respect you very much, ya. Gitu. You are my inspiration. Engkau adalah inspirasiku. Thanks for everything. Terima kasih untuk segalanya. I love you, Mom. Aku mencintaimu, Bu. Membacanya mom, ya. Bukan mom, nggak ada yang dibaca mom itu, Jadi M-O-M itu dibaca mom. Kalau M-A-M itu dibaca man, ya. Your daughter, anak perempuanmu, membacanya daughter. Do panjang, nggak usah dikasih K di situ, bukan dokter. Kalau dokter ya dokter, ya, seorang dokter. Kalau ini bacanya daughter, do-nya panjang, daughter,
anak perempuanmu, Ita. Oke, di sini ini saya jadikan sebagai latihan tadi kayaknya. Coba lihat. Nah, ya. Ada pertanyaan. What is the purpose of the text? Apa tujuan dari teks tersebut? Kalian harus ingat tujuan dari setiap materi yang saya berikan ya. Pasti ada tujuannya kan tadi. Oke, kita lihat coba yang tadi tujuannya mana ya. Tujuan, now this one. Tujuan dari greeting card itu kan ini Cah, untuk memberi warm wishes, untuk memberikan doa atau menunjukkan simpati, ya kan, to someone, kepada seseorang. Nah, kalau ini ucapan hari ibu, ucapan untuk ibu di hari ibu, nih, nih ya, maka purpose-nya apa? Tujuannya apa? Ya, to give warm wishes, untuk memberikan doa to mom, kepada ibu, on Mother's Day, pada hari ibu. Nah, itu purpose-nya. Next. Ini ada lagi. Semoga terlihat jelas ya. Kalau tidak, nanti akan saya share kok ini ya. Akan saya share, dan seperti biasa tolong dicatat. Nanti catatannya seperti biasa dikirim ya. Dear Wulan, untuk Wulan, congratulations on your success on the college entrance exam. Artinya, congratulations, selamat, on your success, atas kesuksesanmu, on the college entrance exam. Ini mengartikannya dari belakang. Exam itu artinya ujian. College entrance, masuk kuliah. Jadi the college entrance exam, ujian masuk kuliah. May today success. Nah, ada may lagi. Tadi may artinya, kalau di awal kalimat may itu atau di greeting card, may biasanya diartikan semoga. May today success, semoga kesuksesan hari ini be just the beginning of your long life achievement. Adalah awal, beginning itu awal, of your long life achievement. Achievement itu artinya prestasi. Semoga kesuksesan hari ini adalah awal dari prestasimu seterusnya, and happiness, dan kebahagiaanmu seterusnya. Kemudian remember, ingat. Nah, ini juga ada pesan berarti di sini ya. Remember, the challenge is waiting for you. The challenge, tantangan, selalu menunggumu in the college, di perkuliahan. Nevertheless, akan tetapi, I believe, aku percaya, that you can handle, bahwa kamu bisa mengatasinya, well, dengan baik. Ya, well itu artinya dengan baik. Good luck. Apa artinya good luck? Semoga berhasil. Your best friend, Fitri. Sahabatmu, Fitri. Nah, di sini ada pertanyaan, dan pertanyaannya berupa pilihan ganda. The purpose of the text above is, apa tujuan dari teks di atas? Apakah A, to persuade someone, untuk membujuk seseorang? Ataukah B, to entertain someone, untuk menghibur seseorang? Ataukah C, to congratulate someone, untuk mengucapkan selamat kepada seseorang? Atau D, to invite someone? A, B, C, D? Jawabannya adalah, karena ini sebuah greeting card, ucapan selamat, maka jawabannya to congratulate someone. Jawabannya adalah C. Benar ya? Gimana sih ini?
Nah, ini jawabannya. Kemudian number 2, what has Wulan done? Artinya what apa? What has Wulan done? Dan itu verb 3 dari do, artinya melakukan. Apa yang sudah Wulan lakukan? Apa yang sudah dilakukan Wulan sehingga diberi ucapan selamat? Jawabannya, pilihannya yang A, won the contest, memenangkan lomba. Benar atau tidak? Memenangkan lomba. Yang B, pass the college entrance exam, lulus ujian masuk kuliah. Yang C, invited Fitri to his celebration day, mengundang Fitri ke hari perayaannya. Ini bukan his ya, maaf ada kekeliruan. On her celebration day. Apakah itu ada sebuah undangan? Bukan ya. Ataukah J, graduated from university, lulus dari universitas. Masuk aja belum ya kan? Jawabannya adalah B, pass the college entrance exam. Ya, ini adalah jawabannya. Oke. Ya. Oke, sekarang conclusion. Ya, ini adalah kesimpulan dari materi greeting card pada hari ini. Yang pertama, kesimpulannya, the purpose, tujuan dari greeting card adalah, ini harus diingat ya, kalau perlu dihafalkan. To give warm wishes, untuk memberikan doa, or to show sympathy, atau menunjukkan simpati, to someone, kepada seseorang. Kemudian yang penting, yang kedua adalah generic structure, susunan kartu ucapan. Tadi yang pertama receiver, penerima. Yang kedua body, intinya. Dan yang terakhir sender, pengirim. Ya, 3 ini harus ada di dalam sebuah greeting card. Kemudian contoh kartu yang biasanya gunakan adalah birthday card, kartu ucapan selamat ulang tahun. Diingat lagi membacanya birthday, bukan birthday ya. Kemudian congratulation card, kartu ucapan selamat. Biasanya di sini adalah ucapan selamat atas prestasi. Kemudian get well card, kartu ucapan semoga lekas sembuh. Graduation card, kartu ucapan selamat atas kelulusan, etc. dan lain-lain. Nah, sampai di sini dulu materi tentang greeting card. Kemudian sebelum kita tutup, saya akan memberikan kalian tugas ya. Tugas ini nanti tidak dikirim via Google Classroom, tetapi karena ini merupakan semacam hasil karya, jadi saya ingin kalian nanti mengumpulkannya ke sekolahan aja ya, ke sekolahan, ke madrasah, bisa dititipkan ke temannya biar tidak bergerombol ya. Nanti untuk hari apa mengumpulkannya akan saya kasih tahu lewat WA ya. Yang jelas nanti akan ada shift-shiftan mengumpulkannya supaya tidak terjadi kerumunan. Tugasnya apa? Tugasnya saya ingin kalian membuat sebuah kartu ucapan ya. Sebuah kartu ucapan bisa di kertas buffalo atau kertas yang warna-warni itu, diberi ucapan. Yang jelas ucapannya harus ditulis tangan, tidak boleh print-printan ya. Kalau print-printan golek ning Google akeh ya kan. Jadi saya ingin kamu membuat kartu ucapan dalam bentuk tulisan tangan
bisa di kertas, bisa dibuat yang semenarik mungkin ya. Tapi jangan lupa selain menarik juga bahasanya harus benar. Itu adalah tugas untuk materi greeting card. Dah, sampai di sini dulu. Kalau nanti ada pertanyaan, if you have any question, you can text me, bisa WA saya ya. Oke, kita akhiri pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. See you next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.